Pajak. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini bersama saya Luki Dika Fitriani dalam acara Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Di acara Pijak kali ini kita akan membahas mengenai masalah insentif COVID-19. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita lepas masker dulu ya, karena kita kan sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah, di episode Pijak kali ini kan kita membahas mengenai insentif pajak di masa pandemi nih. Tapi kita tidak sendirian, kita ditemani oleh Mbak Dewi Ernawati SE BKP. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Luki. Ya, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Mbak, harus jaga kesehatan terus ya Mbak di masa pandemi kayak gini. Ya betul Mbak Luki. Oh ya, Mbak Dewi ini adalah seorang konsultan pajak yang sudah bersertifikat BKP ya Mbak Dewi ya. Ya, Jadi betul. tentunya kompetensinya ini sudah tidak diragukan lagi. Oke Mbak Dewi, ini nih saya hari ini membawa materi mengenai insentif COVID di masa pandemi. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak, sebenarnya udah ada upaya apa aja dari pemerintah untuk membantu WP wajib pajak di masa pandemi ini? Karena kan banyak nih wajib pajak yang kesusahan kayak gitu karena COVID ini. Iya, berdampak ya pada iya, usahanya betul. ya. Iya Mbak Luki, jadi kita tahu COVID ini sudah melanda Indonesia bahkan di dunia ya, mulai awal tahun 2020 kemarin. Jadi sebenarnya pemerintah juga tidak tinggal diam nih dengan ada pandemi COVID ini yang pasti akan berdampak di perekonomian dan juga di kesehatan ya utamanya. Jadi di awal tahun 2020 kemarin pemerintah mengeluarkan aturan nih PP nomor 1 tahun 2020 di bulan Maret. Jadi itu mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan ya, dan mengatur juga mengenai perpajakan di situ. Gitu. Nah, setelah itu juga ada aturan pelaksanaannya, mulai dari PMK 44, PMK 86, PMK 110 tahun 2020 sampai yang terbaru sekarang yang masih berlaku ada PMK 82 dan 83 tahun 2021. Gitu Mbak Luki. Jadi sudah mengatur nih insentif perpajakan di masa pandemi COVID. Banyak ya Mbak ternyata yang ini dirubah-rubah peraturannya itu tadi, yang mulai dari PMK berapa tadi? Iya. Saya sampai nggak inget saking banyaknya. Iya, jadi kenapa sih kok ada perubahan ya? Karena kita tahu juga pajak itu kan pasti selalu ada update perubahan, pembaruan gitu ya. Salah satu yang dirubah apa? Yang pertama adalah di jangka waktu. Jadi diterbitkan awal nih aturan tahun 2020 kemarin, berlakunya hanya sampai tahun 2020 juga. Kan kita juga pengennya pandemi segera berakhir gitu ya. Betul. Jadi insentifnya hanya sampai tahun 2020. Nah, setelah itu ternyata pandemi masih berlanjut nih ya, masih mempengaruhi ini stabilitas keuangan dan juga usahanya wajib pajak gitu ya, terdampak pandemi COVID. Sehingga diperpanjanglah ini aturannya. Jadi yang masih berlaku sampai sekarang adalah fasilitas insentif perpajakan ini berlaku sampai dengan Desember 2021 ini gitu. Terus selain jangka waktu ada juga mengenai jenis usaha wajib pajak. Jadi yang mendapatkan fasilitas itu tidak semua ya nanti ya. Jadi dilihat dulu nih jenis-jenis usaha apa yang dapat fasilitas berdasarkan aturan ini. Jadi di aturan ini nanti ada insentif pajak, misalkan PPh 21 ditanggung pemerintah, ada PPh final ditanggung pemerintah, terus ada PPh 22, ada PPN, dan ada fasilitas angsuran PPh pasal 25 itu di dapat fasilitas ya, potongan 50%. Gitu. Jadi cukup ini banyak ya, Mbak, banyak sekali ya Mbak. Iya. Oh ya Mbak Dewi, silahkan dinikmati kopinya dulu ya. Iya. Karena kan judulnya pijak ya Mbak. Pijak ya, kopi Iya. dulu ya ini ya. Betul. Nah Mbak Dewi tadi kan sudah dijelaskan tuh tadi apa perubahannya tentang apa aja jangka waktu, terus apa namanya yang wajib pajak yang bisa mendapatkan tadi ya Mbak. Nah itu tadi kan pasti ada yang dapat, ada yang enggak tuh.
responnya tuh gimana Mbak sebenarnya dari para wajib pajak itu? Iya, baik. Jadi untuk wajib pajak yang mendapatkan fasilitas ini yang pasti kan seneng ya, antusias gitu, mengapresiasi nih kebijakan pemerintah gitu ya. Untuk wajib pajak yang terdampak COVID ada fasilitas. Jadi yang sebelumnya PPh Pasal 25 dia harus bayarnya full, misalkan 10 juta nih per bulan gitu. Akhirnya dapat insentif potongan 50% gitu kan ya. Jadi membantulah cash flow-nya wajib pajak gitu. Dan untuk wajib pajak yang tidak mendapatkan fasilitas ini, yang pasti ya mungkin merasa tidak adil karena Ya, terkadang pastinya, ada yang sebenarnya terdampak COVID nih tapi tidak tercover di aturan ini gitu. Tetapi sebenarnya fasilitas pajak tidak hanya fasilitas dalam masa pandemi COVID kok. Jadi misalkan kita bisa nih nanti pakai fasilitas lain, misal PPh Pasal 25. Nanti bisa kita mengajukan permohonan penurunan PPh Pasal 25. Tapi nanti caranya yang berbeda dengan insentif COVID ini. Jadi gitu. yang nggak dapat sesuai di peraturan tadi itu juga sebenarnya bisa ini ya Mbak ya, mendapatkan itu ya, tapi cuman beda aja caranya. Betul, tapi juga untuk jenis pajak tertentu ya sebenarnya tidak semua, tidak sama dengan fasilitas yang ada di peraturan insentif COVID ini. Oke. Sebenarnya dampak positif kita mendapatkan insentif itu sendiri tuh apa sih Mbak? Iya, dampak positifnya yang pasti yang pertama membantu cash flow-nya wajib pajak ya. Yang sebelumnya harus setor pajak sekarang tidak perlu setor. Kayak UMKM misalkan, dia kan harus setor nih pajak 0,5% dari omset. Tapi karena ada fasilitas ini dia nggak perlu setor, membantu nih di cash flow-nya. Untuk karyawan juga. Jadi PPh 21 karyawan ada fasilitas nih ditanggung pemerintah, tapi ada syaratnya ya nanti ya. Misalkan karyawan harus punya NPWP dan penghasilan karyawannya tidak melebihi 200 juta setahun. Jadi yang sebelumnya karyawan dipotong pajak sekarang nggak perlu. Jadi karyawan bisa dapat gajinya full karena PP-nya ditanggung pemerintah. Jadi selain ini ya Mbak ya, membantu badan juga membantu karyawan-karyawannya itu. Betul, jadi tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha ya, tapi karyawannya pun orang pribadi memanfaatkan insentif ini. Gitu. Lalu kalau kita kan sudah masuk ke ini ya Mbak ya, ketentuan yang masuk ke dalam PMK tadi, itu nanti kita tata caranya untuk memanfaatkan insentif tadi itu gimana sebenarnya Mbak? Iya, untuk insentif COVID ini sebenarnya permohonannya cukup mudah ya. Jadi permohonannya bisa online. Oh, harus jadi permohonan dulu ya Mbak? Betul, tapi tidak perlu datang langsung ke KPP. Jadi nanti bisa online aja, masuk ke websitenya DJP. Nanti di situ ada menu KSWP gitu ya. Nanti bisa langsung kok klik di situ. Jadi permohonannya klik aja. Misalkan kita mau mengajukan permohonan PPh 21 tanggung pemerintah. Nanti langsung ada balasan suratnya. Jadi sudah otomatis di situ. Karena yang pertama yang dilihat dari tadi jenis usahanya ya. Nah, nanti akan ada balasan diterima apa enggak. Kalau diterima, berarti nanti kita bisa pengajuan, bisa menggunakan ini ya, pengajuan diterima, kita bisa memanfaatkan fasilitasnya. Tapi kalau ditolak, bisa kita cek dulu, ditolaknya kenapa. Mungkin kita ada kesalahan data di profilnya DJP, klasifikasi usahanya nggak sesuai dengan yang sebenarnya kita, gitu ya. Jadi ada kesalahan, kita bisa nanti pembetulan SPT, merubah kodenya sesuai dengan klasifikasi usaha kita. Gitu. Kalau nggak memenuhi ya pasti ditolak nanti secara sistem. Ada ininya juga ya Mbak ya, surat pemberitahuannya kalau Betul, ditolak. ada suratnya nanti dari DJP gitu. Jadi sudah ada scan barcode-nya juga nanti. Oke, untuk yang kita ini diterima permohonannya ya Mbak ya, nanti jangka waktu kita memanfaatkan insentifnya itu nanti berapa lama sih Mbak sebenarnya? Iya, kalau jangka waktunya yang berlaku sekarang itu sampai dengan akhir Desember 2020 masa berlakunya. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada kejutan lagi dari pemerintah. Jadi meskipun kalau dari beritanya pandemi COVID ini kasusnya sudah menurun ya, sudah mulai stabil normal lagi ya aktivitasnya, tapi kita nggak tahu nanti ada perpanjangan lagi atau tidak.
gitu. Menyesuaikan berarti ya, Menyesuaikan Mbak, ya? juga, betul. Terus juga untuk yang memanfaatkan fasilitas ini, setelah tadi ada permohonan tadi ya sudah disetujui, ada langkahnya juga ya Mbak ya nanti ya. Jadi tidak hanya permohonan, nanti ada langkahnya kita harus buat kode billing. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi meskipun kita tidak bayar pajaknya, pajak yang ditanggung pemerintah, tetap harus buat kode billing. Nanti sudah ada kok tata caranya, detailnya ya di aturan itu. Terus juga yang utama harus lapor realisasinya. Itu penting juga. Jangan sampai kita lupa lapor atau terlambat lapor. Nanti konsekuensinya kita nggak bisa dapat insentifnya. Oh, jadi kalau kita nggak dapat insentif berarti kita harus bayar dong, Mbak ya? Iya betul. Jadi karena kita lupa nih tadi atau telat gitu, telat sehari aja, harusnya kita lapor realisasi maksimal tanggal 20 gitu ya bulan berikutnya. Kita telat sehari, itu berarti sudah tidak memenuhi kriterianya. Berarti kita harus bayar pajaknya. Wah, jadi kalau kita telat realisasi kan harus bayar juga tuh, Mbak. Nah, kalau kita bayar berarti kan juga telat bayar juga tuh, Mbak, karena Ada sanksi. Heeh. Iya betul. Jadi nanti bisa ditagih sanksi karena terlambat membayar pajaknya tadi. Oh, ya jadi double-double gitu ya, Mbak ya? Iya, harusnya kita nggak perlu bayar, tapi karena kita terlambat lapor, kita harus bayar pajaknya, pokok pajaknya plus sanksinya nanti bisa ditagih. Tapi untuk masa selanjutnya masih bisa kan ya, Mbak ya, untuk Masih memanfaatkan? bisa. Oh, Betul. oke. Nah, itu kan kita udah ini ya, Mbak ya, apa namanya, bikin e-billing, terus lapor realisasi dan sebagainya tadi. Itu ada kewajiban lagi nggak sih, Mbak, sebenarnya apa yang harus kita lakukan setelah itu? Iya. Kalau secara aturan kita bisa memanfaatkan fasilitas perpajakan ini ya sampai berakhir di lapor realisasi tadi. Tetapi yang sekarang sudah mulai banyak terbit nih surat cinta ya dari pajak SP2DK. Jadi ada klarifikasi data nih ya dari KPP itu mempertanyakan mengenai insentif pajak yang kita terima. Jadi biasanya ada pertanyaan nih, seharusnya kita nggak bisa dapat insentif ini atau mungkin ada kesalahan nih, kesalahan perhitungan gitu ya. Maka kita nanti harus respon lah langsung ya. Kalau kita dapat surat dari pajak harus kita respon ke AR-nya dan jangan langsung takut gitu ya atau ada kurang bayar, kita bisa cek dulu datanya. Nah, jadi bener nggak sih kita ada salah perhitungan gitu. Kalau sebenarnya sudah terpenuhi semua ya bisa kita balas kok ke KPP nanti dengan data yang ada. Ya, berarti harus konfirmasi nih ya, Mbak ya. Betul, dan harus dibalas surat tertulis juga ya. Karena kita dapat surat tertulis, kita juga harus balas secara tertulis juga. Jadi kalau kita mau lapor realisasi kayak gitu, ini ya, Mbak, harus tepat. Betul. Teliti juga ya, Betul. biar nggak kena surat cinta. Iya, karena pajak itu kan pasti ditanyakannya nanti ya, tidak sekarang. Ya, itu yang kita harus siap-siap. Sekarang sudah mulai terbit surat-surat pertanyaan itu. Oke. Jadi insentif pajak ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya, Mbak De, bagi para wajib pajak ini, karena kan sangat membantu itu ya, Mbak. Betul. Tapi ada ini nih, ada notes yang harus diperhatikan. Terus update perpajakan terus ya, yang pertama, Mbak Del. Iya. Terus habis itu harus memahami nih apa usahanya itu masuk nggak sebenarnya di peraturannya itu tadi. Betul. Nah, yang ketiga jangan telat lapor ya, Mbak Iya. Del. Iya, betul. Dari Mbak Dewi sendiri mau menambahkan, Mbak, sebelum kita tutup? Oke, mungkin pesan saya juga untuk para wajib pajak, kita harus paham pajak ya di sini, karena sistem perpajakan di Indonesia itu kan juga self assessment ya. Kita dipercaya nih, kita bisa menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak sendiri gitu. Dan untuk fasilitas perpajakan, jangan langsung kalau ada berita nih ada fasilitas perpajakan kita langsung wah ini kita dapat nih gitu ya. Tapi perhatikan dulu tadi kita memenuhi nggak persyaratannya, karena pasti kalau ada fasilitas pajak ada persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Oke, dan yang pasti harus selalu update ya aturan perpajakan. Oke, mungkin itu Mbak Luki. Oke, Mbak Dewi, terima kasih Mbak atas waktunya, atas ilmunya juga sudah mau sharing dengan teman-teman ya. Oke, jadi sudah sampai penghujung acara kali ini ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel PT Cipta Sarana Cendekia, dan jangan lupa follow akun Instagram kami @ciptasaranacendekia. Saya Lukitika Fitriani di episode bijak.
pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak.